Dalam perkoperasian Indonesia ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian. Kedua, asas. Yang ketiga, landasan. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, peran serta fungsi. Yang keenam, prinsip. Yang ketujuh, perangkat koperasi. Lalu yang kedelapan, penggolongan koperasi. Yang kesembilan, model koperasi. Dan yang terakhir yaitu lambang koperasi. Pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang merupakan bentuk kerjasama berlandaskan asas kekeluargaan. Asas koperasi, kekeluargaan, dan didukung adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Landasan koperasi. Koperasi memiliki 4 landasan. Yang pertama, landasan idil. Koperasi memiliki landasan idil Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar tujuan didirikannya koperasi. Yang kedua, landasan struktural. Sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1, sehingga koperasi sebagai bentuk perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan yang ketiga, landasan operasional. Aturan kerja yang wajib ditaati oleh semua yang terlibat dalam melaksanakan tugas masing-masing. Serta landasan yang keempat, yaitu landasan mental. Landasan mental dari koperasi adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Tujuan koperasi. Koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, sekaligus membangun tatanan perekonomian nasional. Peran dan fungsi. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. Dan keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Prinsip koperasi. Koperasi memiliki 7 prinsip. Yang pertama, bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU secara adil. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, serta pengawas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Perangkat koperasi. 1. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Adapun yang menjadi tugas rapat anggota adalah A. Anggaran dana, B. Kebijakan umum, C. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, D. Menyusun rencana, E. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus, F. Pembagian sisa hasil usaha, dan G. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 2. Pengurus. A. Tugas. Yang pertama, mengelola koperasi. 2. Mengajukan rencana kerja. Ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Keempat, mengajukan laporan keuangan. Dan yang kelima, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. B. Wewenang. 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 2. Memutuskan penerima dan penolakan anggota baru. Dan yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi. 3. Pengurus. Yang pertama, tugas. Melakukan pengawasan serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengamatan. Yang kedua, wewenang. Pertama, memiliki serta meneliti catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Penggolongan koperasi. Koperasi digolongkan menjadi 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang seorang. Lalu ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah koperasi pusat. Koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Gabungan koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Lalu ada induk koperasi.
yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. 2. Kegiatan usaha. A. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. B. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. C. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Serta yang terakhir, yaitu koperasi serba usaha, adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misal, selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Model koperasi. Model koperasi didapatkan dari yang pertama adalah model sendiri. A. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan wajib dibayar ketika seorang jadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota, dan jumlahnya sama untuk setiap anggota. B. Simpanan wajib. Simpanan wajib ini wajib dibayar anggota secara berkala. C. Dana cadangan hibah. D. Hibah jumlah yang sama setiap bulannya. Dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian. Dana hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat. 2. Model pinjaman. Pertama, anggota. Yang kedua, koperasi. Yang ketiga, bank atau lembaga lain. Serta yang keempat, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya. Lambang koperasi. Koperasi Indonesia. Arti lambang koperasi. 1. Bentuk gambar bunga memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan perkoperasian di Indonesia. 2. Bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud bahwa koperasi Indonesia menyalurkan aspirasi sebagai dasar perekonomian yang bersifat kerakyatan, sebagai penunjang tinggi prinsip kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, dan selalu menuju pada keunggulan persaingan global. 3. Lambang koperasi baru hitam putih memberi kesan dinamis modern, menyeratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti perkembangan zaman. 4. Warna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Selain bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan serta kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga.